Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azka Qalbun Salim Abdullah Masin Romakat dengan NIM 12240200021. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ujian akhir semester mata kuliah etika dakwah. Langsung saja pada pertanyaan pertama itu, sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Jadi dai itu punya peran penting dalam menyebarkan dakwah Islam secara efektif. Maka dari itu dai itu perlu memiliki kompetensi yang baik sehingga tercapai profesionalisme dalam berdakwah gitu. Karena dai yang baik, dai yang profesional adalah dai yang berhasil memaksimalkan pesan dakwah yang dia sampaikan hingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan kompetensi itu seperti seperti arif dan santun, terus juga lemah lembut, terus sabar, jujur, ikhlas, dan juga menjadi teladan bagi masyarakat. Terus nomor 2 itu mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme, dan jelaskan pula pemahaman terkait dengan Islam moderat. Sebelum ke sana kita perlu pahami dulu bahwa ekstremisme Islam itu sikap atau tindakan yang mendukung ideologi atau keyakinan agama secara ekstrim, seringkali dengan cara yang melampaui batas toleransi, seperti memaksakan pemahaman tertentu dengan kekerasan bahkan ancaman. Nah itu bisa ya, kalau kita definisikan ekstremisme Islam. Terus juga kita beralih ke radikalisme. Radikalisme itu sendiri landasan atau gerakan yang mendorong perubahan fundamental dalam sosial, politik, ataupun keagamaan yang saat ini kita bahas gitu. Seringkali dengan cara yang drastis atau bahkan revolusioner. Dalam konteks Islam, radikalisme ini bisa dikaitkan dengan interpretasi literal yang kaku terhadap ajaran agama Islam tentunya. Lalu tadi pertanyaannya kan, mengapa ekstremis Islam itu selalu mengarah pada radikalisme? Karena tadi itu, karena ekstremisme yang tadi mendukung atau mendorong pemahaman tertentu dengan cara-cara yang ekstrim, maka dia bakal mendorong juga yang tadinya ekstremis menjadi ke perilaku yang bisa kita sebut sebagai radikal. Nah, terus juga Islam moderat itu apa? Islam moderat itu pemahaman dan praktik Islam yang menekankan keseimbangan, toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap keberagaman. Islam moderat ini menghindari sikap ekstrim dan menyesuaikan nilai-nilai agama dengan realitas sosial dan budaya modern. Jadi tidak ada diskriminasi sosial dan agama dalam Islam moderat itu. Lalu kita beralih ke pertanyaan nomor 3 terkait dengan pandangan yang tepat tentang isu dari tarif jasa dakwah. Pada zaman sebetulnya para ulama Hanafiyah itu memakruhkan untuk para pendakwah itu dibayar oleh masyarakat. Namun pada saat itu kondisi sosialnya beda gitu. Kondisi
negaranya juga beda, karena pada zaman ulama mutaqaddimin itu ulama-ulama dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh uang yang ada di Baitul Mal. Sedangkan pada zaman ini tidak, sebaliknya. Zaman ini pemerintah sudah tidak lagi membayar ulama ya, atau pendakwah-pendakwah, guru-guru yang mendakwahkan agama gitu. Maka dari itu tidak mengapa jika seorang dai memperhitungkan tarif transportasi, tarif konsumsi untuk mencapai suatu daerah yang menginginkan ia untuk menyampaikan pesan dakwah di situ. Nah, itu terkait nomor 3. Lalu kita lompat ke nomor 4, bagaimana etika humor dalam dakwah. Etika humor dalam dakwah itu juga merupakan pedoman yang harus kita jadi etika humor dalam dakwah itu suatu hal yang memang harus juga dipegang oleh seorang dai, karena tentunya tidak bisa kita memasukkan humor, segala humor dalam dakwah, karena ada etika-etika yang harus dijaga. Etika humor dalam dakwah ini menekankan pendakwah untuk menghindari beberapa hal, seperti halnya menghindari untuk menyimpang dari nilai Islam. Jadi tidak boleh menyimpang dari nilai Islam, terus juga menghindari pelecehan atau penghinaan, terus juga membangun dan unsur dakwahnya unsur humornya ini harus membangun, bukan merusak. Terus juga tidak berlebihan dalam berhumor gitu. Terus humor yang dia pakai dalam dakwah ini juga harus bertujuan untuk menginspirasi, bukan untuk menjatuhkan tadi. Terus juga harus peka terhadap kondisi masyarakat, harus peka terhadap konteks dan audiens yang dibawa gitu. Itu etika humor dalam dakwah. Terus juga selanjutnya itu mengenai sosok dan gaya berdakwah salah satu ulama, salah satu dai di tanah air. Sosok dan gaya itu yang akan saya ambil seperti Ustadz Adi Hidayat, di mana sosok Ustadz Adi Hidayat ini berdakwah dengan gaya yang sopan, dengan gaya yang tidak keluar dari jalur, humornya tidak melanggar etika humor dakwah, dan juga dakwahnya itu bisa masuk ke segala jenis masyarakat, karena dikemas dakwah Ustadz Adi Hidayat itu dikemas sedemikian rupa agar bisa dipahami dengan mudah gitu. Dan dari setiap kalangan, baik dari ormas manapun gitu. Terus terakhir itu apa yang akan saya lakukan sebagai kontribusi dalam membangun etika dakwah. Yang bisa saya lakukan untuk agar bisa menjadi kontribusi saya dalam membangun etika dakwah di dunia perdakwahan di Indonesia, itu salah satunya dari diri saya sendiri dulu. Dengan saya ketika nanti diberi kesempatan untuk berdakwah, saya tidak melanggar etikat dakwah yang telah saya pelajari. Lalu juga saya akan lebih berusaha untuk mengingatkan kembali kawan-kawan dai saya agar tidak melanggar etika dakwah. Itu kontribusi saya. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.